Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya menyinggung yang baru berkuasa mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru. Megawati berpendapat tidak ingin masa seperti Orde Baru kembali ketika penguasa melanggengkan kekuasaan hanya pada segelintir orang. Spesifika kemudian statement ini bagi Presiden Jokowi, apakah ini kemudian merupakan awal dari perang narasi terbuka pada masa kampanye ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami melalui sambungan online. Pertama adalah staf sus Menseknek Republik Indonesia Valdo Maldini. Kemudian ada pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun-Gun Herianto. Halo, selamat malam Mas-mas kalian, apa kabar? Selamat malam, Bram. Oke. Malam Mas Bram, malam Mas Gun, Selamat malam. Mas Gun satu lagi belum datang ya, Gun Rom. Oke, betul sekali. Kita Bang memang Gun. sudah menghubungi Mas Guntur Romli, politisi atau politikus PDI Perjuangan untuk bisa bergabung. Namun kita akan masih menunggu dan kami akan terus berusaha bisa mengundang Mas Guntur untuk bisa berbicara pada kita. Tapi saya pertama ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Jadi apa Ya. Mas Gun-Gun yang bisa kita baca di hari pertama ini? Apakah kemudian ketika narasi ini muncul jelang masa kampanye, artinya ini menjadi narasi yang dominan nanti yang akan dibawa oleh pasangan Ganjar Mahfud begitu? Iya, ini bisa menjadi semacam pembuka ya, prawacana atas relasi antagonistis yang mungkin mencuat di masa kampanye pemilu 2024. Jadi bagi saya sih sebenarnya pernyataan terbuka yang sifatnya attacking campaign ya, itu suatu hal yang harus dibaca hal lumrah ya. Mhm. Kenapa? Karena kan kita tidak hanya akan disuguhi positif campaign, tetapi juga negatif campaign ya. Termasuk juga mungkin harus bersiap secara mental dan instrumen-instrumen untuk mitigasinya, yaitu yang disebut dan black campaign. Jadi itu suatu hal yang biasa dalam konteks rivalitas ya, jelang eskalasi itu meningkat pada saat apalagi ini masa kampanye yang sangat singkat, 75 Oke. hari. Mas Gun, tapi kemudian kenapa harus sang ketua umum Bu Mega yang langsung menyampaikan? Padahal kita tahu beberapa waktu yang lalu pidato yang disebut kenegaraannya oleh Megawati ini tidak sespesifik itu, tidak setajam itu begitu Mas Gun-Gun. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Kenapa? Karena ini kan menyangkut konten dan konteksnya. Kontennya itu memang menyengat sih, ya, dan pasti akan memantik perhatian publik, terutama media. Terlepas dari siapapun yang menyampaikan, ya, konteks ini tentu adalah Bu Mega. Secara substantif, pesan yang disampaikan Bu Mega itu layak didengar. Maksud saya layak didengar tuh begini. Jadi ada kecemasan, ada kegundahan ya sebagian masyarakat. Biasanya memang jelang pemilu selalu ada godaan untuk siapapun yang punya instrumen kuasa politik, kuasa ekonomi. Itu untuk kemudian berada dalam posisi melakukan abuse of power. Jadi ini kan sebenarnya hal yang perlu diingatkan ke setiap rezim ya dalam seluruh penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu. Ya, contoh misalnya bagaimana memastikan bahwa demokrasi itu berjalan dalam konteks koridor negara hukum. Ini kan suatu hal yang pasti diamini oleh semua pihak kan. Kemudian juga tidak boleh ada kekuasaan ya yang kemudian memanfaatkan kuasa politiknya untuk tidak berlaku adil, tidak demokratis. Kan kira-kira begitu. Oke, ini menarik. Anda mengatakan pasti diamini oleh semua pihak. Oke, saya ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Jadi ini spesifik kemudian tembakannya untuk presiden atau bisa kita tafsirkan berbeda begitu, Mas Gun? Ini kan dimensi pathos ya dalam retorika. Jadi sentuhan emosinya kuat. Pertama, atmosfernya sedang memberi semangat pada para relawan. Ya, kemudian yang kedua, landscape politik secara keseluruhan yang menjadi helikopter view-nya itu, ini kan menunjukkan satu pesan tegas bahwa memang ada pergeseran hubungan politik ya antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Itu tidak bisa dimungkiri, harus dibaca. Sehingga kemudian berbeda pernyataan Bu Mega hari ini yang menggunakan gaya impromptu, spontan, dengan waktu mengomentari MK yang manuskrip. Waktu mengomentari MK masih manuskrip, artinya Bu Mega betul-betul menjaga diksi supaya kemudian lebih terkontrol. Sekarang impromptu dengan model intonasi, aksentuasi yang kemudian jauh lebih ekspresif,
jauh lebih to the point, jauh lebih lugas. Nah, kalau kita menghubungkan itu, maka semakin memperteguh bahwa pola hubungan politik antara Bu Mega dengan Pak Jokowi memang terjadinya gap yang semakin melebar. Nah, kalau kemudian ditanya kemana bandul arah pernyataan Bu Mega, Oke. tentu menurut saya meskipun dikemas dengan model CPM ini, Communication Privacy Management, tidak menyebut nama, tidak menyebut partai, tidak menyebut rezim dari tahun berapa ke tahun berapa, tetapi saya tegas menyatakan bahwa implisit pesan Bu Mega itu bisa ditafsiri mengarah kepada pesan kekuasaan hari ini. Oke, Konteks istana begitu ya Mas Gun ya? ya, betul. Oke, menarik. Statementnya adalah memilih menjadi petugas rakyat dibandingkan petugas partai. Saya ke Mas Gun Gun. Jadi narasinya gayung bersambutkah dengan statement Mas Nusron tadi, Mas Gun Gun? Ya, jadi kalau dari sisi manajemen konflik, apa yang disampaikan oleh Mas Habibur Rahman dari sisi komunikasi politik jauh lebih memitigasi menurut saya dibanding pernyataan Mas Nusron, gitu ya. Ya, kalau Mas Nusron ya jelas itu semakin ada namanya itu reinforcement ya terhadap keberbedaan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi hari ini. Jadi ini semakin mempertegas ya bahwa Pak Jokowi dan Bu Mega itu memang ada hubungan yang semakin antagonistis kalau menafsiri ya apa yang tadi disampaikan Mas Nusron. Jadi berubah dari petugas partai menjadi petugas negara begitu. Nah, ini kan artinya memang ada semacam disonansi kognitif, keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh kedua orang yang kemudian disebut sekarang sebagai tokoh bangsa itu gitu. Nah, tetapi kembali ke konteks ya. Seingat saya Bu Mega itu pernyataan kan sebenarnya begini, yang baru berkuasa kenapa mau bertindak seperti Orde Baru, kan begitu ya. Nah, ini kan bentuknya adalah pertanyaan sebenarnya, bukan simpulan. Oke. Jadi kalau pertanyaan skeptis, maka pernyataan Bu Mega itu bisa dianggap sebagai satu pertanyaan skeptis terhadap situasi hari ini. Boleh nggak? Boleh. Tapi ditujukan gitu ya, kan? pada penguasa begitu ya, Mas Gun ya? Ya, itu yang kemudian menjadi rame. Yang baru berkuasa itu persoalannya itu siapa? Kan begitu. Tadi Bung Faldo sudah memberi semacam kanalisasi, ya, kanalisasi itu dalam konteks komunikasi publik istana, kira-kira begitu, bahwa istana begini. Tetapi kemudian pernyataan Bu Mega harus dibaca dalam konteks hubungan politik dua orang antara Bu Mega dengan Pak Jokowi satu. Yang kedua, harus dibaca juga tidak bisa dilepaskan dari kontestasi elektoral di mana ini tirai pembuka dimulai. Dan pernyataan tadi cukup memalingkan perhatian publik gitu ya pada diskursus publik yang dikehendaki oleh para pihak. Konteksnya hari ini adalah tentu Bu Mega begitu. Sehingga kemudian ini kan menjadi dimensi opini yang dibahas oleh macam-macam media termasuk kita hari ini. Oke, gitu. Jadi artinya seberapa substantif begitu kemudian ketika narasi ini muncul, apalagi menjelang masa atau hari pertama kampanye begitu Mas Gun? Ya ini bagus, bisa menjadi semacam sodoran namanya antitesis terhadap menurut saya kubu Pak Prabowo dan Gibran gitu ya. Kenapa bisa jadi antitesis? Nah nanti tinggal bagaimana kubu Prabowo Gibran itu juga turut ya, kan bisa plot twist sebenarnya kan dari pernyataan Bu Mega ini ya, dengan macam-macam cara. Tetapi yang jelas menurut saya ini adalah sodoran atau stimulan. Nah bagi saya secara substantif pesan ini penting nggak yang disampaikan Bu Mega? Penting banget. Kenapa? Karena siapapun ya yang kemudian berada dalam posisi kuasa politik, kekuasaan politik yang dimaksud di sini puncak hierarki otoritas. Puncak hierarki otoritas itu adanya di presiden. Baik. Nah sekarang kalau bicara presiden, siapa? Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi apakah punya
potensi konflik of interest pasti punya. Kenapa? Karena bagaimanapun ya endorsement politik Pak Jokowi itu mengarah ke siapa orang semua udah tahu. Oke, Mas Gitu. Gun, terakhir ke Anda sebelum saya ke Mas Faldo juga nanti. Jadi artinya dengan statement ini siapa yang kemudian paling diuntungkan? Apakah kemudian Ganjar Mahfud atau tergantung dari respon tim TKN untuk kemudian apakah ini bisa diuntungkan atau kemudian menguntungkan Prabowo Gibran juga, Mas Gun? Terakhir. Nah, ini menarik. Jadi pola dalam evaluasi komunikasi di kampanye itu tidak bisa linier. Jadi apakah yang menyampaikan akan mendapatkan berkah elektoral? Belum tentu. Ya, akan sangat bergantung pada cara mengolahnya, meresonansikannya, mengamplifikasinya. Sekarang kubu Pak Prabowo kalau modelnya seperti misalnya jawaban Mas Nusron tadi itu menurut saya akan punya bumerang efek. Oke. Gitu. Oke. Gitu kira-kira. Tapi kalau misalnya seperti tadi Habibur Rahman itu justru akan melahirkan empati. Karena Oke. publik itu kadang-kadang hal-hal yang kemudian bicara hal-hal dalamnya itu tidak sampai ke situ. Tetapi bagaimana para juru bicara itu kemudian melakukan packaging pesan yang jauh lebih bisa diterima nalarnya, jauh bisa diterima begitu. Oke, Mas Gun, kami dapat pesan ya. Baik, kami akan tunggu seperti apa kemudian isu ini akan bergulir. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Faldo Maldini, Staf Sus Mensesnek, dan juga Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Selamat malam, sehat selalu, Mas-mas kalian. Terima kasih. Faldo. Ya, Mas.